daerah otonom baru, bagaimana nanti setelah saya turun? Pak, kalau ini sudah bergulir, ya pasti akan jadi. Bagaimana, kapan, dan kumaha prosesnya, nah itu berikutnya. Inisiatifnya bukan lagi di pemerintah daerah, udah ada masyarakat yang mengusulkan, udah ada DPRD juga yang ikut menjadi inisiator. Inilah yang nanti yang mengawal proses pembentukan daerah otonom baru Tangerang Tengah. Jadi saya yakin kalau untuk daerah Tangerang Tengah akan berjalan terus, bergulir. Yang namanya daerah otonom baru bukan barang haram di Tangerang. Saya katakan sekali lagi dan digarisbawahi, bukan barang haram di Tangerang, karena kita sudah melahirkan 2 daerah otonom baru. Yang pertama namanya Kota Tangerang di tahun 1992, yang kedua namanya Kota Tangerang Selatan di tahun 2012. Dan 2 daerah otonom ini tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan keseimbangan pembangunan di daerah Tangerang Raya. Jangan salah nih, dan dua-duanya diinisiasikan oleh pemerintah daerah, termasuk Tangerang Tengah. Inisiatifnya dari pemerintah daerah terlebih dahulu, yang sudah melihat, kemudian merancang kajian, kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Ini yang terjadi berita sekarang ini, seolah-olah masyarakat yang pengen kemudian diberikan lampu hijau oleh pemerintah daerah. Ya udah nggak apa-apa lah kalau emang maunya begitu. Tapi yang pasti Kota Tangerang Tengah ini sudah ada bibitnya untuk dilakukan kajian di tahun 2020 sebetulnya. Baru terrealisasi karena baru ada anggaran di tahun 2023. Apa pentingnya membangun ataupun melahirkan daerah otonom baru di Tangerang Raya ataupun di Kota Tangerang Tengah? Pentingnya adalah sekali lagi, walaupun sekarang kemajuan teknologi, telekomunikasi, digitalisasi dan lain sebagainya sudah maju, tetap pertumbuhan yang sangat tinggi di wilayah Tangerang Kabupaten ini menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian ini 10 tahap yang harus dilalui sebelum terbentuknya daerah otonom baru. Yang kedua, ada kajian kelayakan dan persyaratan administrasi. Ini semua nanti oleh pemerintah daerah. Usulan inisiatifnya bersama-sama pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, kemudian dituangkan dalam kajian berikutnya yang kita masukkan di APBD nanti. Setelah kajian secara menyeluruh, baru surat permohonan kepada gubernur. Setelah surat permohonan terbentuk, diterima dan disetujui, ada pembentukan tim dari Kemendagri. Kemudian kajian dan evaluasi serta rekomendasi dari Kemendagri sebelum melangkah ke step berikutnya, persetujuan Mendagri dan diserahkan ke DPR RI nanti. Step ke-7. Setelah DPR RI, ini biasanya pembahasannya udah politis. Nah, ada ini dari undang-undang otonomi yang baru, yang sekarang ada persetujuan DPR. Setelah persetujuan DPR dijadikan satu undang-undang dan ditetapkan. Setelah jadi undang-undang baru pelaksanaan di daerah. Jadi kalau ditanya sekarang tahapannya di mana? Kita masih di tahap yang nomor 1. 2024 kita akan melakukan ini secara menyeluruh. Jangan ketawa, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada nomor 1, benar nggak?
Iya makanya. Walaupun ini baru di step yang pertama, tapi inilah langkah awal yang menentukan nanti nih step selanjutnya. Jadi jangan dianggap enteng step nomor 1. Tidak mungkin ada daerah otonom baru kalau tidak ada inisiatif pengusul. Itu dulu. Dan ini nanti perjalanannya, bagaimana cepat perjalanannya, itu hasil dari uji kelayakan dan persyaratan administratif yang dilakukan secara menyeluruh. Apakah sudah ada kajian awal? Sudah. Untuk melihat potensi ekonomi, untuk melihat potensi sosial, dan potensi-potensi lain dari beberapa kecamatan yang ada. Belum bilang Kota Tangerang Tengah ini 5, 6, 7 kecamatan, belum. Tapi kita melihat potensi per kecamatan yang ada di sekitar Tangerang Tengah. Nanti kajian inilah, yang menyeluruh inilah yang nanti akan menetapkan apakah daerah otonom baru yang namanya Tangerang Tengah ini berasal dari 5 kecamatan, 6 kecamatan, atau 7 kecamatan. Apakah bentuknya kabupaten, apakah bentuknya kota, ini nanti hasilnya dari sini. Untuk sekarang nggak ada masalah, kita sebut aja Tangerang Tengah. Apakah itu nanti bentuknya mau kota, mau kabupaten, hasilnya di sini. Begitu dinyatakan di sini bentuknya kabupaten, ya sudah, desa yang ada bisa tetap berjalan sebagai desa sekarang. Tapi begitu hasil kajian yang menetapkan harus menjadi kota, karena atmosfernya sudah perkotaan, artinya harus ada perubahan, peningkatan status desa menjadi kota di seluruh wilayah kecamatan yang ada dan termasuk wilayah daerah otonom baru Tangerang Tengah nantinya. Tahapannya masih panjang, masih lama, iya. Tapi kalau lama cepatnya itu nanti tergantung dari hasil uji kelayakan ini. Kalau untuk tingkat permohonan dan pembentukan tim persetujuan dari provinsi ke Kemendagri, ini rasanya nggak terlalu lama. Tapi disinilah nanti yang akan lama. Karena jangan sampai kita membentuk daerah otonom baru, tapi ternyata daerah otonom ini tidak bisa mandiri dan tidak bisa berkembang dengan kemampuan yang ada di wilayah tersebut. Oke, baik. Tapi ada juga kekhawatiran bahwa sambutan yang luar biasa dari Pemda ini dengan adanya survei awal, apakah bisa dituntaskan sebelum Pak Jaki selesai? Kekhawatirannya adalah jangan-jangan nanti terganti penguasa, lalu kemudian ini ngandek. Nah, kalau terganti penguasanya, apakah ada jaminan ini akan berlanjut? Saya kira itu saja, Pak. Makasih. Daerah otonom baru, bagaimana nanti setelah saya turun, Pak? Kalau ini sudah bergulir, ya pasti akan jadi. Bagaimana, kapan, dan kumaha prosesnya, nah itu berikutnya. Tadi tahapan tadi harus dijalankan. Dan sekarang ini kan inisiatifnya bukan lagi di pemerintah daerah, udah ada masyarakat yang mengusulkan, udah ada DPRD juga yang ikut menjadi inisiator. Inilah yang nanti yang mengawal proses pembentukan daerah otonom baru Tangerang Tengah. Jadi saya yakin kalau untuk daerah Tangerang Tengah akan berjalan terus, bergulir. Tinggal kapan waktunya itu yang nanti kita sama-sama kawal. Karena tadi sebagai inisiator masyarakat perlu bisa berjalan.